Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasya Ketul Hairul Rahman dengan NIM F1G124042. Nah, di sini saya ingin membuat video untuk UTS saya dengan mata kuliah sistem operasi. Nah, di mana pada soal pertama dalam proses yang berjalan dalam CPU ada istilah pointer dan program counter. Jelaskan definisi dan perbedaan antara kedua istilah tersebut. Nah, pertama, program counter adalah sebuah register khusus pada CPU yang berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Jadi, setiap kali CPU menjalankan sebuah instruksi, program counter akan otomatis berpindah ke alamat instruksi selanjutnya. Dengan kata lain, program counter berperan penting dalam menentukan alur eksekusi program. Sedangkan pointer secara umum adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari data atau variabel lain. Pointer tidak hanya digunakan oleh CPU, tetapi juga banyak digunakan dalam pemrograman untuk mengakses atau memanipulasi data secara langsung di memori. Perbedaan utama antar keduanya adalah program counter bersifat khusus dan hanya digunakan oleh CPU untuk menunjuk instruksi berikutnya. Pointer bersifat umum dan digunakan dalam pemrograman untuk menunjuk lokasi data di memori. Jadi, dapat disimpulkan bahwa program counter adalah bagian penting dari kontrol eksekusi program di CPU. Sedangkan pointer adalah konsep yang lebih luas untuk pengelolaan alamat memori. Oke, untuk soal kedua yaitu jelaskan definisi dari heap dan stack. Nah, pertama, stack adalah bagian dari memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara seperti variabel lokal, parameter fungsi, dan alamat pengembalian saat suatu fungsi dipanggil. Stack bekerja dengan prinsip last in first out, artinya data yang terakhir masuk akan menjadi yang pertama keluar. Pengelolaan stack bersifat otomatis dan cepat karena diatur langsung oleh sistem. Sedangkan heap adalah bagian memori yang digunakan untuk penyimpanan data secara dinamis, yaitu data yang dialokasikan selama program berjalan. Heap digunakan ketika ukuran data tidak diketahui sejak awal dan pengelolaannya dilakukan secara manual oleh programmer atau melalui mekanisme tertentu, seperti garbage collection. Jadi, dapat disimpulkan bahwa stack lebih fokus pada eksekusi fungsi dan data sementara, sedangkan heap digunakan untuk penyimpanan data yang lebih kompleks dan fleksibel. Pada soal nomor 3 diberikan beberapa proses dengan waktu datang, CPU burst time, dan prioritas, di mana diminta untuk menyelesaikan menggunakan dua algoritma yaitu SJF atau SJN dan prioritas primitive, serta menghitung rata-rata waiting time dan turnaround time, kemudian menggambar gencatnya. Nah, di sini yang pertama saya menggunakan algoritma SJF. Apa sih itu SJF? Jadi SJF adalah algoritma penjadwalan yang memilih proses dengan waktu eksekusi atau CPU burst paling kecil terlebih dahulu. Karena bersifat non-primitif, maka proses yang sudah berjalan tidak bisa dihentikan sampai selesai, meskipun ada proses lain yang lebih pendek datang di tengah jalan. Nah, langkah penyelesaiannya itu langkah pertama adalah melihat proses yang datang paling awal. Pada waktu 0 hanya ada P1, maka P1 langsung dijalankan dari waktu 0 sampai 7. Setelah P1 selesai, kita lihat semua proses yang sudah datang, yaitu P2, P3, P4, dan P5. Dari proses tersebut, yang memiliki burst time paling kecil adalah P5, yaitu 3, maka P5 dijalankan dari waktu 7 sampai 10. Selanjutnya dipilih P2 dengan burst 4, berjalan dari 10 sampai 14. Kemudian P4 dengan burst 5 dari 14 sampai 19, dan seterusnya. Nah, penjelasan perhitungannya itu setelah mendapatkan waktu selesai atau completion time, di sini kita akan menghitung turnaround time dan waiting time-nya. Nah, dari hasil perhitungan, rata-rata waiting time yaitu 6,6 dan rata-rata turnaround time-nya yaitu 11,6. Jadi, SJF memberikan hasil yang cukup baik karena memprioritaskan proses yang lebih cepat selesai, sehingga dapat mengurangi waktu tunggu rata-rata. Nah, yang kedua yaitu prioritas primitive. Jadi, apa sih itu prioritas primitive? Prioritas primitive yaitu proses dengan prioritas tertinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Jika pada proses baru dengan prioritas lebih tinggi, maka proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara. Perlu diperhatikan bahwa angka prioritas lebih kecil berarti prioritas lebih tinggi.
langkah penyelesaiannya, yaitu yang pertama, pada waktu 0 hanya P1 yang ada, maka P1 mulai berjalan. Pada waktu kedua, P2 datang dengan prioritas lebih tinggi, maka P1 dihentikan dan P2 dijalankan. P2 berjalan sampai selesai di waktu 6. Pada waktu 6 ada P5 dengan prioritas tinggi, maka P5 dijalankan sampai selesai di waktu 9. Setelah itu, sistem memilih proses dengan prioritas tertinggi berikutnya, yaitu P1 dan melanjutkan dari waktu 9 sampai 14. Kemudian P4 dijalankan dari 14 sampai 19. Terakhir P3 dari 19 sampai 25. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perhitungannya. Dengan cara yang sama, hasilnya itu rata-rata waiting time-nya itu 6,2 dan rata-rata turnaround time-nya itu 11,2. Jadi, algoritma prioritas Primtype lebih responsif karena bisa langsung mengganti proses jika ada yang lebih penting. Hal ini membuat beberapa proses memiliki waktu tunggu yang lebih kecil. Dari kedua algoritma dapat disimpulkan bahwa SJF lebih fokus pada proses tercepat, sedangkan prioritas Primtype lebih fokus pada tingkat kepentingan proses. Pada kasus ini, algoritma prioritas Primtype menghasilkan rata-rata waiting time yang sedikit lebih baik dibandingkan SJF. Soal nomor 4 diberikan sebuah kasus di mana sistem operasi menjalankan aplikasi besar dengan kebutuhan memori sebesar 5 GB, sedangkan RAM yang tersedia adalah 8 GB. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pegging dan segmentation mengelola memori tersebut, kemudian membandingkan keduanya serta menentukan metode terbaik. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa sih itu pegging. Pegging adalah metode manajemen memori yang membagi memori menjadi bagian-bagian kecil yang ukurannya tetap, yang disebut frame di memori utama dan pack di program. Dalam kasus ini, aplikasi membutuhkan 5 GB memori. RAM tersedia 8 GB. Maka sistem operasi akan membagi 5 GB tersebut menjadi beberapa halaman kecil, misalnya 4 KB per page. Kemudian halaman-halaman ini ditempatkan ke frame kosong di RAM serta tidak harus berurutan. Nah, keuntungan dari pegging adalah tidak terjadi fragmentasi eksternal memori digunakan lebih efisien. Namun, pegging membutuhkan tabel halaman atau page table untuk memetakan antara page dan frame, sehingga ada overhead tambahan. Nah, sedangkan segmentation adalah metode yang membagi memori berdasarkan logika program, seperti segmen kode, segmen data, dan segmen stack. Dalam kasus aplikasi tersebut, sistem operasi akan membagi memori berdasarkan bagian program. Misalnya, 2 GB untuk kode, 2 GB untuk data, dan 1 GB untuk stack. Setiap segmen memiliki ukuran yang berbeda dan disimpan di lokasi memori yang berbeda. Keuntungan segmentation adalah lebih sesuai dengan struktur program, mudah dipahami oleh programmer. Namun kelemahannya adalah dapat terjadi fragmentasi eksternal, pengelolaan lebih kompleks. Adapun perbandingan antara kedua metode adalah pegging ukurannya dia itu tetap, tidak ada fragmentasi eksternal, lebih sederhana dalam alokasi, kurang fleksibel secara logika program. Dan segmentation dia ukuran tidak tetap, bisa terjadi fragmentasi eksternal, lebih sesuai dengan struktur program, lebih kompleks dalam pengelolaan. Jadi, pegging lebih efisien dari sisi penggunaan memori, sedangkan segmentation lebih baik dari sisi organisasi program. Nah, jika saya sebagai perancang sistem operasi, saya akan memilih metode pegging atau kombinasi pegging dengan segmentation. Alasannya karena pegging lebih efisien dalam penggunaan memori karena tidak mengalami fragmentasi eksternal. Lebih stabil untuk menjalankan aplikasi besar seperti dalam kasus ini. Lebih mudah diimplementasikan dalam sistem modern. Namun dalam praktik nyata banyak sistem operasi modern menggunakan kombinasi keduanya yang disebut segmented pegging untuk mendapatkan kelebihan dari masing-masing metode. Jadi dapat disimpulkan bahwa pegging lebih unggul dalam efisiensi memori, sedangkan segmentation unggul dalam struktur program. Pemilihan metode tergantung pada kebutuhan sistem. Namun untuk sistem modern, pegging atau kombinasi keduanya adalah pilihan terbaik. Pada soal nomor 5, saya diminta untuk menjelaskan langkah-langkah menggunakan command prompt pada sistem operasi Windows untuk membuat folder, membuat file, teks, serta mengubah isi file tersebut. Nah, langkah yang pertama yaitu membuka command prompt.
Langkah pertama adalah membuka command prompt, yaitu dengan menekan tombol Windows R, kemudian mengetik cmd lalu tekan enter. Nah, langkah kedua, masuk ke directory. Nah, selanjutnya saya masuk ke directory yang ditentukan, yaitu dalam folder user. Langkah ketiga, saya akan membuat folder dengan nama NIM saya menggunakan perintah mkdir atau md. Nah, langkah yang keempat yaitu masuk ke folder. Setelah folder dibuat, saya masuk ke dalam folder tersebut, yaitu menggunakan perintah cd dengan NIM saya yang telah saya masukkan tadi. Nah, langkah yang kelima yaitu membuat file text. Kemudian saya membuat file text menggunakan perintah echo. Perintah ini akan membuat file bernama catatan dan langsung mengisi dengan teks. Langkah keenam, melihat isi file. Untuk melihat isi file, saya menggunakan perintah type. Langkah ketujuh, mengganti isi file. Jika ingin mengganti isi file dengan kata-kata lain, di sini saya cukup menggunakan perintah echo lagi dengan tanda lebih besar. Nah, perintah ini akan menimpa isi file sebelumnya dengan isi yang baru. Oke, jadi tahapan utama dalam soal ini adalah masuk ke directory, membuat folder, membuat file, menampilkan isi file, dan mengubah isi file. Semua langkah tersebut dapat dilakukan dengan perintah sederhana di command prompt.